Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan SIP, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Terkait bank sampah Bapak yang ada di Kota Tasik, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat dulu bank sampah itu apa dan bagaimana kondisi bank sampah di Kota Tasikmalaya. Baik, terkait bank sampah, khususnya yang ada di Kota Tasikmalaya, itu berawal dari tahun 2012, itu terbentuk 20 bank sampah. Namun dalam perjalanan dari tahun 2012 hingga 2018 itu ada satu kemunduran. Mengapa terjadi kemunduran atau tidak berjalannya bank sampah? Dikarenakan tidak ada pendamping dari dinas, sehingga bank-bank sampah tersebut mati suri. Nah, pada tahun 2018 kebetulan ada pembinaan yang secara langsung dari bantuan dari Jerman, yang 60 itu ya, yang 60 bank sampah. Dari 60 itu kita panggil yang masih aktif itu sekitar 10 bank sampah. Nah, dari bank-bank sampah tersebut yang 10 itu kita bina kembali agar bisa melaksanakan kegiatan bank sampah seperti biasa. Nah, dari perjalanan 2018 hingga sekarang, alhamdulillah perkembangan bank sampah di Kota Tasikmalaya yang berawalnya ada langsung perintah atau bukan perintah, pembentukan yang langsung oleh dinas lingkungan hidup, itu ternyata tidak efektif ya. Tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena kalau dibentuk oleh dinas, mereka itu ujung-ujungnya bakal mengandalkan segala sesuatunya ke dinas. Nah, oleh karena itu dari 2018 sampai hingga sekarang tumbuh secara mandiri. Bahkan bukannya kami menginstruksikan untuk membuat bank sampah, tapi masyarakat sudah bisa memberikan satu manfaat sehingga timbul untuk membentuk bank-bank sampah yang ada di wilayah keRW-an terutama di seluruh Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Kan barusan bank sampah itu ada di beberapa keRW-an dan di wilayah Kota Tasikmalaya. Nah, kira-kira di situ itu sistem pengelolaan dari bank sampah itu sendiri bagaimana ya Pak? Apakah berbeda dari satu RW ke RW lain ataukah ada disamaratakan? Secara sistem tidak berbeda, karena bank sampah salah satu upaya untuk mengurangi sampah di rumah tangga. Itu dari bank sampah itu salah satu upaya untuk mengurangi sampah di rumah tangga. Jadi secara sistem tidak berbeda. Mungkin secara aktivitas yang berbeda, tapi secara sistem tetap sama gitu. Tidak ada perbedaan sistem gitu ya. Ya Pak, kira-kira adakah kayak semacam bagaimana cara masyarakat bisa mengetahui keberadaan bank sampah ini? Apakah sudah dilakukan semacam sosialisasi kepada masyarakat, dan jika iya, itu sudah berjalan sejak kapan dan juga bagaimana dan melalui platform apa? Nah, untuk memberitahukan atau supaya masyarakat tahu itu bank sampah, sebelumnya kita memberikan semacam sosialisasi manfaat dari bank sampah, apa kegiatan di bank sampah seperti apa, nilainya seperti apa, kita sosialisasikan terlebih dulu. Nah, sehingga setelah itu ada proses fasilitator turun ke lapangan
bagaimana melihat aspek-aspek atau ke masyarakat langsung, terutama kepada ketua RW ya, hasil daripada sosialisasi itu apakah ada dampak untuk berkeinginan timbul membentuk suatu kelompok bank sampah seperti itu gitu. Jadi sosialisasinya dilakukan secara langsung gitu ya dalam lingkup RW. Apakah ada dari Dela sendiri, apakah ada rencana pengelolaan bank sampah, inovasi baru gitu dalam pengelolaan bank sampah di Kota Tasikmalaya? Secara inovasi ya, sebetulnya banyak ya inovasi yang kita akan lakukan. Pertama, kita sudah membentuk bank sampah induk, di mana bank sampah induk yang dipunyai oleh Dinas Lingkungan Hidup itu akan menjadikan suatu induk daripada bank sampah yang ada di daerah. Nah, di mana kegiatan bank sampah induk itu pertama memberikan arahan pembinaan terhadap bank-bank sampah yang ada di wilayah, juga adanya satu bank sampah yang sifatnya mobile, bank sampah keliling, di mana bank sampah keliling tersebut diberikan ada jadwal tertentu untuk mobile ke setiap kelurahan gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi inovasi bukan hanya bank sampah berada di tempat saja, tapi ada bank sampah yang namanya bank sampah keliling gitu. Jadi mungkin cara masyarakat bisa terlibat dengan bank sampah ini bisa melalui bank sampah keliling itu gitu. Bisa umum, bisa masyarakat sekitar ya, bisa dari sekolah, dari perkantoran, itu secara umum bisa masuk atau bisa menjadi nasabah di bank sampah induk tersebut gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak untuk mengenai bank sampah. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan adanya bank sampah di Kota Tasikmalaya ini? Terkait dengan pesan dan kesannya, terutama ke masyarakat, mengapa kami mensosialisasikan bank sampah? Karena bank sampah tadi saya katakan bahwa bank sampah itu salah satu upaya untuk mengurangi sampah yang di sumber. Kalau sudah terjadi pengurangan di sumber, otomatis itu bisa mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA, sehingga TPA itu bisa berumur panjang. Nah, dampak dari bank sampah itu ada 5 faktor atau 5 aspek yang akan terjadi kalau bank sampah itu betul-betul berjalan secara konsisten gitu. Yang pertama dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi itu sudah memberikan satu nilai ekonomi walaupun kecil dengan menabung sampah, misalnya 1 kilo yang dihargakan ada yang 100 perak, ada yang 1000, tapi lama-lama kan menjadi berkumpul menumpuk gitu. Yang kedua dari aspek kesehatan. Otomatis lingkungan tersebut akan bersih, sampah tidak berserakan karena mereka sudah melaksanakan kegiatan pemilahan. Dari aspek sosial itu akan dampak terjadinya interaksi masyarakat baik dengan pengurus maupun dengan tetangga. Pada waktu penjadwalan buka bank sampah, terjadilah aspek-aspek yang sifatnya interaksi gitu ya. Dari sisi lingkungan pasti akan bersih gitu ya. Nah, itulah aspek-aspek yang akan terjadi atau dampak yang terjadi di bank sampah. Nah, pada saat ini kami sedang melakukan penilaian bank sampah, di mana bank sampah itu bukannya kami menilai, tetapi sebagai bahan evaluasi dan apresiasi terhadap bank sampah yang sudah melaksanakan kegiatan pemilahan sampah dengan cara yang baik dan berkelanjutan dalam hal pemilahan sampah di rumah.
Nah, tujuan daripada penilaian ini tiada lain hanya memberikan apresiasi, evaluasi gitu ya. Tujuan daripada bank sampah. Nah, dalam hal penilaian, dalam hal evaluasi kami verifikasi administrasi, verifikasi lapangan. Nah, komponen yang dinilai itu ada beberapa komponen yang akan kami nilai. Pertama, kegiatan. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, lingkungan seperti apa. Nah, itulah jadi intinya dari penilaian ini, goalnya bukan hanya secara keseluruhan, tapi goal daripada penilaian ini kami ingin melihat sejauh mana ada perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Nah, kalau sudah ada timbul aspek perubahan perilaku, otomatis lingkungan tersebut akan bersih gitu. Jadi goalnya seperti itu. Intinya kita melihat sejauh mana perubahan perilaku yang ada di bank sampah tersebut gitu. Jadi bukan hanya semata-mata kami menilai dengan tujuan memberikan tapi memang saya juga memberikan apresiasi lah terhadap mereka supaya timbul motivasi lebih bergairah untuk mengolah sampah di masing-masing wilayah gitu. Nah, dari jumlah yang ada, kebetulan yang pada saat kami nilai itu ada 24 bank sampah yang kami nilai dari seluruh wilayah Kota Tasikmalaya.